Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Ferliana, salah satu mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi dari kelas 21 IK 07 dengan NIM 21962717. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bijak menggunakan media sosial. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini kita hidup di era digital. Tentu teman-teman semua tidak asing bukan dengan istilah media sosial. Berdasarkan thainews.com, terdapat 191,4 juta pengguna media sosial di Indonesia, tercatat pada Januari 2022. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia pada awal tahun 2022 setara dengan 68,9% dari total populasi. Wah, sangat banyak sekali bukan persentasenya? Sebelum membahas tentang media sosial lebih jauh, kita harus tahu nih, apa sih definisi dari media sosial tersebut? Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial yang sering kita dengar nih, yang kita mungkin ketahui adalah Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Media sosial saat ini tidak hanya dipandang sebagai ajang bersosialisasi di dunia maya semata, namun sudah menjadi ajang menuangkan ide-ide seseorang yang berkaitan dengan banyak aspek serta membagikannya dengan orang lain. Bila kita mencari fenomena yang terjadi di media sosial, kita akan dibuat tercengang. Mengapa demikian? Media sosial secara tidak sadar sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Bahkan bisa dikatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam diri manusia. Jadi seperti setengah dari diri kita itu ada di media sosial. Apakah apa-apa semua kegiatan kita memerlukan media sosial. Kurang lebih seperti itu. Perkembangan teknologi komunikasi ponsel yang semakin canggih ini juga diikuti dengan seseorang semakin mudah mengakses informasi, baik berita, hiburan, dan media sosial lainnya. Dengan kemudahan yang kita dapatkan sekarang ini, tentunya terdapat dampak positif dan negatif. Semua itu tergantung pada diri kita, bagaimana cara kita memanfaatkannya. Media sosial mempunyai dampak positif jika kamu menggunakannya secara bijak, seperti mencari informasi sebagai penunjang pendidikan, membangun koneksi pertemanan, mempromosikan barang dan jasa, dan mendapatkan informasi terkini di seluruh dunia. Wah, seluruh dunia sangat luas bukan? Ya, media sosial memang seluas itu. Namun, di balik semua dampak positif tersebut, terdapat juga dampak negatif yang diberikan. Jika kamu kecanduan bermedia sosial, kamu akan mempunyai sifat malas, karena waktumu akan kamu habiskan untuk melihat dunia maya. Selain itu, kamu akan mempunyai sifat insecure, karena melihat kehidupan orang lain. Kamu tidak akan merasa cukup dengan apa yang telah kamu peroleh. Pada media sosial juga terdapat banyak sekali cybercrime. Nah, saya akan membagikan tips nih bagaimana cara bijak menggunakan media sosial. Yang pertama, jaga informasi diri yang bersifat privasi. Seperti yang kita ketahui, privasi sendiri adalah hal yang sangat penting untuk dijaga keamanannya. Untuk kamu yang bermain media sosial, kamu perlu menjaga informasi yang bersifat privasi, seperti nama lengkap, alamat email, nomor HP, nomor rekening, dan alamat tempat tinggal kamu. Jika data tersebut sampai bocor ke tangan orang yang salah, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi cybercrime, seperti pembobolan rekening, penipuan, sampai jual beli informasi. Wah, jangan sampai hal-hal tersebut terjadi ya. Untuk itu, jangan sembarangan membagikan informasi diri yang bersifat privasi kepada orang yang belum kamu kenal dengan baik. Yang kedua, menjaga etika berkomunikasi.
Menjaga etika berkomunikasi tidak hanya dilakukan di kehidupan nyata, tetapi juga perlu dilakukan di media sosial. Jangan sampai jari-jari kamu itu mengetik hal-hal yang menyinggung perasaan orang lain, seperti berkomentar kasar dan kata-kata yang mengandung unsur sara. Meskipun tidak berkata langsung, tetapi hal tersebut dapat menyakiti perasaan orang lain. Untuk itu, belajarlah menghormati orang lain dengan berkomentar menggunakan kata-kata yang bijak dan sopan. Yang ketiga, bijak memilih teman di media sosial. Media sosial membuat lebih mudah mencari teman dan membangun koneksi, bahkan dari seluruh penjuru dunia. Dengan kemudahan yang diberikan, kamu perlu lebih bijak dalam memilih pertemanan di media sosial. Jangan sampai nih kamu jatuh ke dalam pertemanan yang toksik. Sebelum kamu mengenal teman kamu di media sosial, tentu saja kamu tidak mengetahui informasi dari orang tersebut dan tidak mengetahui pola pikir mereka. Nah, untuk mendapatkan teman yang mempunyai pola pikir yang sama, saya punya tips nih, yaitu ikutlah grup komunitas. Contohnya saja, jika kamu seorang penyuka film, ikutlah komunitas penggemar film. Dalam grup tersebut, tentu saja terdapat orang-orang penyuka film sepertimu. Jadi, kamu dapat saling bertukar informasi dan menemukan teman yang sefrekuensi. Yang keempat, jangan asal posting di media sosial. Banyak yang bisa kamu posting di media sosial seperti mengunggah foto, video, bahkan mengunggah kegiatan kamu sehari-hari. Namun, bukan berarti semuanya bisa kamu posting dan bagikan ke orang lain. Ingat, jejak digital sulit dihilangkan. Kamu perlu mempertimbangkan hal-hal yang layak dibagikan kepada publik dan hal-hal yang tidak layak dibagikan kepada publik. Meskipun ada fitur privacy yang kamu pakai, fitur yang bisa kamu setting siapa saja yang berhak melihat, tetapi sebaiknya tidak semua hal kamu umbar di media sosial, seperti masalah pribadi dan semua kehidupan kamu. Kamu akan susah mengetahui siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya ingin tahu tentang kamu. Dan hal itu akan menjadi masalah bagimu di masa depan. Karena bisa saja orang yang tidak suka denganmu akan mempunyai kesempatan untuk menjatuhkanmu dengan memanfaatkan masalah yang sedang menimpamu. Yang kelima, terakhir nih dari saya. Cari kebenaran dan cantumkan sumber dalam menyebarkan sesuatu. Tidak semua berita yang tersebar itu benar adanya. Jadi, untuk menghindari hoax, alangkah baiknya kamu mencari tahu lebih lanjut tentang berita tersebut pada akun media sosial atau lembaga resmi yang terpercaya. Kamu juga bisa melaporkan berita hoax yang menyebabkan kepanikan dan membahayakan keselamatan orang lain. Selain itu, jika kamu ingin membagikan tulisan, foto, atau video dari orang lain, cantumkan sumber asli konten tersebut agar tidak melanggar hak cipta. Oke, tidak terasa bukan beberapa menit telah berlalu dan beberapa informasi dapat saya sampaikan. Pesan dari saya, selektiflah bermain media sosial dan jangan terlalu mengikuti gaya orang lain sebagai standaritas hidup dan jangan mudah terhasut oleh orang lain. Generasi era digital harus bijak bermedia sosial. Sekian tips-tips yang dapat saya berikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. And see you next time. Bye-bye.